wabarakatuh. Takbir. Keras lagi itu. Takbir. Masya Allah. Ustaz doakan semoga kelak nanti anak Ustaz menjadi wali kota Padang. Takbir. Kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ada anak Ustaz nanti ke depan yang akan menjadi gubernur Sumatera Barat. Takbir. Ustaz mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ada anak Ustaz nanti ke depan yang akan menjadi menteri di negara ini. Takbir. Ada satu di antara anak Ustaz nanti ke depan yang menjadi presiden negara Republik Indonesia. Takbir. Kita salawat dulu kepada Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sekali lagi takbir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi hamba Allah yang taat kepadanya. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Yang dirahmati Allah, pembina tahfiz Quran kita Fastabiqul Khairat Yayasan Mukhraja Sumatera Barat, Bang Jun yang sudah hadir bersama-sama dengan kita hari ini. Sama-sama kita hormati pengurus yayasan. Ada Ustadz Mas Sidarto. Yang sama kita hormati Umi yang sudah menghadiri acara kita. Yang sama kita hormati Kepala Tahfiz kita Fastabiqul Khairat Ustazah Mita, dengan seluruh majelis guru
yang hadir pada malam hari ini. Dan teristimewa anak-anakku, kamu adalah calon pemimpin bangsa masa depan. Amin ya Rabbal Alamin. Anak Ustaz, mari kita ungkapkan rasa syukur yang dalam kepada Allah. Hari ini tanpa terasa kita sudah detik-detik memasuki malam-malam bulan suci Ramadan. Coba lihat Ustaz, di mana pergeseran waktunya nanti. Hari ini hari Kamis. Besok Jumat. Maghribnya pas di azan maghrib itu, detik azan itulah detik Ramadan 1 masuk. Kalau bulan Masehi pertukarannya jam 00.12 tengah malam. Saat marcun dan petasan diledakkan. Kalau kita bulan Masehi, bulan Hijriyah, hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, pergantiannya pas di azan maghrib. Pas di azan maghrib itu, detik itu pula Ramadan tiba. Coba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Lagu itu biasa dilakukan, tapi kapan detik datangnya adalah pas azan maghrib Jumat malamnya. Pas detik itu, itulah 1 Ramadan. Maghrib yang berikutnya 2 Ramadan. Maghrib yang ketiga 3 Ramadan, 4, 5 sampai selesai. Maksud Ustaz, hari ini kita tarhib Ramadan. Selamat datang Ramadan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah innamal a'malu binniyat. Kita perbaharui niat. Ada anak Ustaz, pas dia puasa jam 12 siang, haus sedang mencekam, dia pergi ke masjid, sholat zuhur katanya, pas berwudu dikumur-kumur, langsung ditelan. Ada apa Ustaz? Ada. Itulah gunanya tarhib Ramadan. Anak yang melakukan kebohongan itu, nanti besar dia kalau jadi wali kota, dia akan pengkhianat. Hari ini Indonesia sedang dikhianati. Bapak itu waktu kecil dulu jam 12 siang dia berwudu, langsung ditelannya air. Saat dia jadi pejabat, pertalite dijadikannya
pertama. Nggak ada orang beli pertalite lagi, pertama lagi, karena se-Indonesia sudah kena tipu. Bapak itu waktu kecil dulu sebesar kamu pengkhianat. Dia berani, Allah saja dikhianatinya, apalagi kita. Maka Ramadan mengajak kita agar setia. Setia yang pertama kepada Allah. Takbir. Allah. Siapa yang dari kecil dia sudah setia kepada Allah, maka anak itu ke depan dia akan setia kepada umat. Dia akan sayang kepada Islam. Dia akan membela agama ini sampai tetes darah yang paling penghabisan. Takbir. Allah. Tapi kalau hari ini dia sudah berkhianat kepada Islam, nanti besar dia juga akan mengkhianati umat ini. Dia tidak sayang pada kita. Nah, oleh sebab itu, Tarhib Ramadan ini refresh niat. Apa niatnya Pak Ustaz? Kamu nanti 30 hari full kokohkan imanmu untuk berpuasa. Jangan tinggal-tinggal, jangan berlepas. Berjuang terus sampai sukses. Kecuali kamu sakit. Dengan sakit itu tidak bisa lagi. Itu ya. Atau kamu safar, perjalanan jauh dengan orang tuamu, dengan perjalanan itu kamu sudah tidak sanggup lagi. Itu pun ganti sebanyak bilangan hari yang ditinggalkan setelah Ramadan. Ada anak Ustaz, dia kelas 6, karena dia berhalangan syar'i perempuan, tinggal puasanya dulu 6 hari, lupa digantinya. Nah ini bahaya nih. Besok masih ada hari ini, ganti cepat. Kalau lupa setelah Ramadan nanti ganti sebanyak bilangan hari yang ditinggalkan. Tidak boleh bolong. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, diwajibkan atasmu berpuasa. Wajib, tidak boleh tidak. Haram kalau kita tinggalkan. Lalu hari ini kita perbaiki niat. Siapa yang full puasanya di bulan Ramadan, nanti akan ada hadiah dari ustazah. Anak ustaz yang sudah mengumpulkan kotak infak subuh kepada Ustaz Mas Sudarto, juga dari infak subuhnya itu nanti akan disiapkan subsidi hadiah. Ya Mas? Mas? Ada Mas? Di belakang. Ya Mas ya? Sampaikan pada yayasan nanti. Siapa yang full sholat, full puasa, berarti dia sukses. Nah, ini yang menjadi pesan tadi Ramadan. Hadiahnya di lahirnya adalah ciki, di batinnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dari kecil kamu sudah meraih prestasi, di akhirat nanti kita gapai surga itu. Hari ini ada yang tidak dapat hadiah. Di dunia ini kamu gagal menjemput
surga. Apalagi di akhirat nanti, saat orang lain menuju titian siratal mustaqim, temanmu secepat kilat karena dapat hadiah surga, pas kamu gagal, terpuruk dalam neraka. Nanti ada anak ustadz yang masuk surga, yang di dalam surga itu tidak ada mama dan papanya. Lalu setelah ditanya kepada malaikat mana papa dan mamanya, ternyata di neraka, dia langsung terjun masuk neraka itu. Neraka itu pun ketakutan melihat ahli surga datang, padam api itu, dan mamanya langsung digendong, diajak naik ke dalam surga, dimandikan pakai telaga Al-Kautsar, satu kali saja didayungkan ke dalam badan mama papanya, langsung mengelupas hitam gosong itu dan bertukar dengan cahaya yang hilang gemilang, maka diberikan kepadanya sebuah mahkota. Ketika itu tertulis sang syuhada. Ada anak yang kedua, dari kecil tidak dapat hadiah, dari kecil gagal meraih surga, sampai di akhirat jangankan mampu menyelamatkan papa mamanya, menyelamatkan dirinya saja gagal. Oleh sebab itu, agenda Ramadan, cara ustazah menjadi malaikat penolong. Jangan sampai ada yang berbohong. Kalau dia berani berbohong, Tuhan saja dikhianatinya, apalagi kita. Jujur. Siapa yang sholat subuh tadi? Siapa yang sholat subuh tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turun tangannya. Masih ada yang tidak sholat subuh saat temannya meraih surga. Di dunia saja kita gagal, apalagi di akhirat. Coba tes dulu dengan jujur karena Allah lillahi ta'ala. Yang sholat subuh pagi tadi berdiri, silakan berdiri di tempat. Mana? Yang tidak sholat subuh jangan berdiri, dipatah-patah kakinya sih. Anak tahfiz Quran tidak sholat, astagfirullahaladzim. Bahkan kakak-kakak yang gadis-gadis juga tidak sholat, astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi, telah berpulang ke rahmatullah. Hatimu terkubur oleh zaman yang semakin ganas. Yang sholat, Ustaz doakan semoga masuk surga Allah. Amin. Ya Rabbal. Silakan duduk kembali. Pegang lagi hadiahnya itu, jangan sampai lepas. Nanti teman sebelah bermain nanti. Hadiahnya sedikit, tetapi lukanya dalam. Ini kamu udah pernah makan ini? Rasanya nikmat. Enak kali nih. Saat temanmu meraih surga, kamu bermimpilah seperti temanmu. Terus nanti kalau ada yang temanmu yang tidak dapat hadiah, kalau dia minta nanti cicipi sedikit aja, agar dia tahu surga itu nikmat. Sedikit aja, ya sedikit. Banyak. Kalau dibeli banyak, di kantin banyak, di warung banyak, di kedai banyak, maknanya beda. Itu makanya Ustaz bilang kepada Ustazah, kasih hadiah. Hadiahnya sedikit, di lahirnya sedikit, di batinnya surga.
Itu poin yang pertama yang ingin saya sampaikan. Jangan ada nanti yang gagal puasanya, yang gagal sholatnya, yang dia nanti di akhir Ramadan ketika direkap buku agenda Ramadan, dia kalah. Ustaz lihat, anak Ustaz ini kabarnya 200 orang. Kok enggak 200 hadir? Gimana itu? Ustaz lihat di grup izin semua. Padahal yang datang ke sini Ustaz Yandi izin. Aduh, kecewa Ustaz. Izinnya kamu banyaknya. Izin Ustazah mengikuti kegiatan hari ini. Izin Ustazah kurang enak badan. Izin Ustazah, mohon izin Ustazah. Izin Ustazah ada acara tarif. Izin Ustazah belum bisa hadir. Izin Ustazah maaf berhalangan hadir. Izin tidak bisa ikut hari ini. Semuanya izin. Ke depan kalau ada Ustaz datang, tidak ada boleh izin. Nanti usah aja sini. Cari tempat yang bisa izin. Nanti Ustaz rekap di akhir tahun yang kehadirannya kurang dari 75%, delete, hapus namanya dari sini. Tidak penting dia. Di sini yang penting-penting aja. Yang mau jadi wali kota Padang aja. Yang mau jadi gubernur aja. Yang mau jadi menteri aja di negara ini. Yang tidak, delete. Anak-anak Ustaz semuanya, Jumat malamnya sudah tarawih, ikut tarawih. Tapi jangan bergalut. Tadi ada yang bergalut di musola. Jadi jangan terganggu orang tua kita. Tidak boleh. Apalagi ada yang main macun. Ketahuan nanti ada yang main macun, fotokan, kirim ke grup. Ustaz telepon bapaknya langsung. Nggak usah datang lagi. Ada yang main macun ya. Itu. Jam 4 subuh kita bangun sahur. Sudah. Pesan Ustadz yang kedua adalah Ramadan adalah syahrul jihad. Di bulan Ramadan Mekah ditaklukkan Nabi. Di bulan Ramadan musuh-musuh Islam dirobohkan. Di bulan Ramadan Nabi perang. Di bulan Ramadan Nabi berjihad. Di bulan Ramadan tidak boleh setelah sahur langsung tidur. Gagal kita memaknai Ramadan. Awas nanti ya. Siap sahur, salat subuh, bangkit. Jangan tidur. Ini tidur sampai siang tidur, siap sholat zuhur sambung tidur, siap itu asar tidur lagi, akhirnya bangunnya pas berbuka maghrib. Ada anak ustaz seperti itu. Katanya tidur itu orang berpuasa ibadah. Salah, bukan tidur itu. Tidur sunnahnya menjelang azan zuhur 15 menit saja. Atau 15 menit setelah sholat zuhur. Paham tuh? Pesan yang kedua, syahrul Ramadan, bulan jihad. Maka berjuang kita. Bangkit, tidak loyo, walaupun tidak makan, walaupun lapar, ada agenda tahfiz, kita daurah, tidak ada izin. Siap agenda pesantren Ramadan anak kelas 4, 5, 6,
lanjut kita kegiatan di tahfiz. Ada kegiatan di tahfiz, kemudian ada pula nanti acara berbuka bersamanya. Kita hadir dan kita semangat menjadikan bulan Ramadan syahrul jihad, bulan perjuangan. Paham tuh? Tuh, dua itu yang paling penting pesan Ustaz. Pertama tadi perbaharui niat, yaitu kita pasang niat dari sekarang Ramadan kita full 30 hari. Kemudian yang kedua yaitu Ramadan syahrul jihad, bulan perjuangan. Mari kita berjuang, dan agenda Ramadan kita cara ustazah menjadi malaikat penolong anak-anak ustaz, checklist dengan jujur karena Allah. Nanti ustaz dengan ustazah akan mempersiapkan hadiah di akhir awal kita mulai sekolah, kita di SD atau di SMP. Di hari pertama kita mulai sekolah itu, nanti kita lihat tanggalnya diumumkan di grup. Kita mulai bulan tahfiz seperti yang sudah diumumkan oleh ustazah. Hari ini keluar tanggal berapa kita mulai sekolah. Nanti akan ada nampak nanti kapan mulai sekolah. Nah, itulah hari mulai kita kembali tahfiz. Paham tuh? Terakhir, anak Ustaz mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Ramadan adalah bulan yang paling indah. Yang hebatnya bulan Ramadan, sore-sore kita cari perbukaan. Nah, dengan papa, dengan mama pergi berbuka, cari perbukaan. Terus kita berbuka bersama dengan berbuka yang paling enak. Tapi jangan lupa berbuka tidak boleh banyak-banyak. Ada yang berbuka sampai muntah. Muntah. Haram puasanya. Berbuka cukup dengan 3 korma saja. Kita berwudu, kita sholat. Setelah sholat maghrib, baru kita berbuka dengan makan enak. Jangan sampai onde-onde 3, kolak 1 piring, dodol, apalagi air kelapa muda, gorengan, semua digas sampai akhirnya muntah, haram jadinya. Air tuh sedikit saja, sedikit aja dulu. Sholat dulu. Sudah sholat? Baru kita makan. Jangan langsung digas, muntah nanti, haram jadinya. Nah, itu pesan Ustaz. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Sekarang bawa nasi. Ada bawa nasi semuanya? Masya Allah. Seru dan ada enak sambalnya? Masya Allah. Ini kenikmatan yang tidak dirasakan oleh kawan-kawan kita yang di sana yang tidak ikut tahfiz. Nah, filosofinya adalah makan bersama ini mengingatkan kita besok siang jangan makan-makan lagi. Itu maksudnya. Pas puasa jangan makan enak lagi. Sekarang kita akhiri dengan makan enak. Sabtu besok nggak ada makan enak lagi di siang hari. Kita tahan. Kita makan enak pas berbuka puasa saja. Nah, terakhir nanti akan ditutup dengan lebaran. Hari raya Idul Fitri. Kamu semuanya kita doakan papa mama lapang rezeki, banyak uangnya, beli baju lebaran. Dan mudah-mudahan kamu yang punya kampung jauh OTW lebaran ke kampung halaman. Jadi ada yang
Pulau Jawa bisa terbang pakai pesawat terbang ke Pulau Jawa. Jadi ada di kampung Bukit Tinggi, Padang Panjang dan Solo dan segala macamnya, lebaran melengkapi kenikmatan Ramadan. Ada suka bulan Ramadan semuanya? Ada bahagia menyambut Ramadan? Ada bahagia menyambut Ramadan? Siapa yang bahagia menyambut Ramadan? Kata Allah, Allah siapkan surga, dakhalal jannah, untuknya surga. Amin ya rabbal alamin. Saja dari Ustaz, nasihat Ustaz di hari ini, di hari kita tahlil Ramadan. Sekali lagi, nah Ustaz, jangan batal puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pesannya dari Umi ya. Ketika anak-anak ustazah mengisi agenda Ramadan, terbersit hati anak-anak semuanya mengisi dengan tidak jujur, ya. Ustazah ulang lagi, dengan tidak jujur, maka itu akan mengundang masalah dan azab di rumahmu. Sekali lagi, ketika anak-anak ustazah mengisi agenda Ramadan dengan tidak jujur, maka itu mengundang masalah azab di rumahmu. Tahu-tahu beko parik sakit, tahu-tahu beko piti hama awak kurang, tahu-tahu beko siapa mengisi agenda tu akan jatuh. Paham dong? Siapa yang mengisi agenda Ramadannya hanya untuk mendapatkan hadiah dari ustazah, tidak nak. Kamu melakukan ibadah, mengisi agenda Ramadan itu karena Allah Ta'ala. Paham dong? Sekali lagi, ya, mengingatkan, mengisi agenda Ramadan, sholat, tadarus, puasa dengan jujur. Allah Maha melihat kan? Siapa yang berdusta berarti dia mengundang azab di rumahmu. Gak tahu siapanya selingkuh, itu azab tuh. Gak tahu si amanya payu dari rumah. Apalagi amanya berang-berang sedeno. Apalagi awak antar kakak awak bercakap setaruh. Apalagi ada yang sakit di rumahnya itu tidak pernah sembuh. Kenapa? Ada yang berbohong mengisi agenda Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan, berbohong. Paham tak? Cukup itu saja pesan dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Yani dan Bunda. Kembali Ustazah mengingatkan untuk agenda selanjutnya. Sudah tahu tanggal-tanggal berapa kita dulu Ramadan? Tanggal berapa? Ada lihat info-info di grup? Tanggal berapa kita dulu? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Nah, Ustazah ulangi ya. Tanggal 28 dari mulai besok sampai tanggal 9 Maret itu kita libur. Semuanya libur tanpa terkecuali. Nah, tanggal 10 sampai tanggal 20. Berarti berapa hari? Kecuali hari Minggu. Di 9 hari. Itu daurah Ramadan. Khusus anak yang ikrar itu hanya kelas TK sampai kelas 3 SD. Ya? Yes ya. Siapa yang dari TK sampai kelas 3 SD itu ikut daurah yang 10 sampai setengah 12. Nah, kenapa nggak usah saya ikutkan anak yang kelas 4 sampai kelas 6? Karena dia pesantren Ramadan di musola.
Jam berapa tadi? Jam 10 sampai jam setengah 12. Itu dari kelas TK sampai kelas 3 SD. Nah, untuk yang hafalan itu wajib semua yang hafalan. Walaupun dia kelas 3, walaupun dia kelas 4, ikut daurah Ramadan. Itu agendanya jam berapa? Jam 2 sampai jam setengah 4. Itu wajib hadir. Ya. Nah, tanggal 21 kita praktek sholat. Praktek sholatnya semua santri, baik itu santri yang ikro maupun yang santri hafalan, harus stay di rumah tahfiz sesuai jadwalnya daurah masing-masing. Kalau misalkan TK sampai kelas 3 berarti praktek sholatnya dari jam 10 sampai sebelum zuhur. Kalau yang hafalan praktek sholatnya dari jam 2 sampai jam sebelum asar. Itu harus hadir praktek sholatnya. Ada saya lihat tadi yang sholatnya tangannya dari mana, kakinya di mana, sujud antara sujud kayak gini. Bisa dibilang dari 2 meter cuman 1 meter bisa sujud. Dan itu yang saya perhatikan praktek sholatnya ya, harus hadir. Sebelum kita praktek sholat, nanti ada materi-materi tentang sholat nanti. Sebelum kita langsung ke prakteknya. Nah, pas praktek sholat itu wajib anak-anak ustazah bawa buku dan pena. Nanti ada kita mencatat nanti materi-materi apa tentang sholat, fikih sholatnya, situ akan ustazah terangkan. Ya. Untuk tanggal 22 Maret kita ngadain lomba hafalan. Ya, tadi santri itu enggak ikut. Yang santri hafalan, ustazah lombakan yang hafalannya 1 juz sama 2 juz. Lombanya ada bagi-bagi. Yang 1 juz itu juz 3